Selamat siang semuanya, gimana kabarnya hari ini? Oke, ini Mas Asar kayaknya ngantuk ini. Sehat Bu. Oh udah sehat. Oke, kemarin habis muncak ya? Iya Bu. Oh iya, di mana muncaknya? Di Sindoro Bu. Oh Sindoro, Iya. oke. Nah, ini kita udah masuk ke materi sejarah yang masuknya. Sebelumnya nih, Ibu mau presentasi kalian satu-satu. Yang namanya dipanggil nanti angkat tangan, oke? Yang pertama Bahtiar Zulmi. Hadir Bu. Oke. Gina Aliatul. Hadir Ibu. Oke. Muhammad Arianto. Hadir Bu. Oke. Muhammad Ahsan. Hadir Bu. Muhammad Rafin. Hadir Bu. Bisa Aulia. Hadir. Ramadan. Hadir Bu. Oke. Rana Maulisa. Hadir. Rani Aprilia. Ibu. Rifki Ahmad. Hadir. Oke. Samuel Aurel. Wahyu Dana. Hadir Bu. Oke, semua hadir ya, 12 anak di kelas Ibu hari ini. Oke, dan sekarang ini kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya nih, kalian di sini ada yang suka makan pedas nggak? Suka. Makan apa Mas Zumi? Saya makan mie Bu. Makan mie pedas? Yes. Oke, saya apa baginya? Makan sebelah. Iya, saya pada suka sebelah ya di sini. Suka. Tuh. Nah, kalian tahu nggak sih, si cabai itu yang kalian makan dari produk-produk makanan olahan itu dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kenapa rempah-rempah itu mahal? Karena emang rasanya enak, unik, jadi mereka itu mahal dan sekaligus dicari sama orang-orang di luar Indonesia. Nah, materi kita kali ini adalah penjelajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi, oke? Kalian tahu gak sih letak Indonesia itu strategis banget? Tahu gak nih? Ya. Kok pada nggak tahu? Ini sekarang kita belajar ya. Indonesia itu ada di sini. Nah, Indonesia itu diapit oleh dua benua. Ada benua Asia di sebelah sini dan benua Australia di bawah. Selain itu, Indonesia itu juga diapit dua samudra. Samudra apa nih yang di sini? Samudra. Ibu. Nah, ini menyebabkan Indonesia itu kan berada di daerah khatulistiwa. Jadi Indonesia punya iklim tropis yang mempengaruhi sumber daya alam dan juga vegetasi tanah di dalam Indonesia. Oke, next. Nah, Indonesia juga punya Selat Melaka. Selat Melaka itu di antara Selat Melaka ini dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional antara bangsa Barat, bangsa Timur. Itu semua perdagangan internasional itu lewatnya Selat Melaka. Nah, kenapa yang dijajah nggak Malaysia, sedangkan Selat Melaka itu juga berada di tengah-tengah Malaysia? Kenapa? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Nggak tahu ya? Karena Indonesia itu, sekali lagi balik ke materi tadi, Indonesia punya sumber daya yang melimpah, punya rempah-rempah banyak, kemudian di Indonesia itu juga banyak sekali pertanahan yang luas, makanya itu dimanfaatkan oleh bangsa koloni. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Iya, apa Mas Rama? Ini kan dijelasin kalau misal Selat Melaka itu jalur perdagangan ya. Iya. Terus kenapa sekarang itu enggak jadi jalur lagi ya Bu? Karena kan yang Ibu katakan itu tadi kayaknya perdagangan internasional begitu. Jadi saya tanya aja Ibu, kenapa ya sekarang enggak? Oke, makasih pertanyaan Mas Rama bagus banget, kritis banget. Tepuk tangan dulu buat Mas Rama. Jawab ya Mas Rama, Ibu jawab sesuai pengetahuan Ibu. Selat Malaka itu memang dulunya itu ramai banget karena selat ini satu-satunya jalur perdagangan. Jadi perdagangan internasional itu semua lewat sini. Tapi sekarang kan udah banyak nih jalur-jalur lain. Misal nih di Selat Jawa sama Selat Kalimantan itu kan ada perdagangan yang lewat situ juga, perdagangan internasional. Tapi mereka juga harus bayar pajak gitu. Tapi di Selat Malaka ini masih terjadi kok perdagangan lokal. Tapi kalau internasional, ya mereka
jalur yang lebih luas. Alasannya begitu. Ya, sudah menjawab Mas Rama? Paham Ibu? Oke, siap. Ada lagi yang mau tanya anak-anak? Tidak. Ada belum bu? Itu Mas Rafif kenapa itu pusing? Abu, abu. Oh ya udah, kita lanjut ya. Masih kuat kan? Masih bu. Oke. Masih bu. Terima kasih. Nah, kita masuk ke apa sih yang mempengaruhi adanya penjelajahan samudra? Kenapa nih Bu kok tiba-tiba masuk ke penjelajahan samudra? Nah, tadi kan kita udah singgung bahwa Indonesia itu kaya banget salah sumber daya alam. Terus ada Selat Malaka, kondisi geografisnya juga perairannya luas. Nah, itu tuh mengundang bangsa Barat, terutama bangsa Eropa, untuk datang ke Indonesia. Jadi mereka itu rela melakukan penjelajahan samudra, mengelilingi samudra dalam berbulan-bulan hanya untuk menemukan daerah yang memiliki sumber daya yang besar, termasuk rempah-rempah tadi. Nah, kenapa sih Indonesia itu dijadikan sebagai negara tujuan mereka? Ini yang pertama, letaknya strategis, tadi udah disinggung di depan. Karena letaknya strategis, semua negara itu bisa menjangkau dia dengan mudah. Terus ada rempah-rempahnya banyak. Terus ada sumber daya mineral yang bisa dimanfaatkan, tambang itu kan juga banyak. Makanya di Papua itu justru malah kebanyakan investor asing daripada Indonesia, karena mereka banyak banget yang mau menguasai rempah-rempah kemudian sumber daya alam di Indonesia. Oke, next ya. Nah, kita masuk nih, kita kenalan dulu sama para penjelajah samudra. Ini yang dua ini nih, Mas Bartolomeu sama Alfonso, ini dari Portugal. Kalau mereka berdua ini, jalur perdagangannya, jalur penjelajahan samudranya, itu dari Lisbon, kemudian mengarungi pantai di Amerika Selatan, kemudian sampai ke Filipina, ke India dulu, habis itu baru ke Indonesia, ke Selat Malaka. Nah, sedangkan yang Sebastian Elcano ini, dia itu dari Spanyol. Tahu nggak temennya Sebastian Elcano ini yang melakukan pelayaran sebelumnya, tapi dia meninggal di tengah, namanya Magellan. Nah, kenapa dikatakan Magellan? Jadi pelayarannya si Sebastian ini sebelumnya itu lewat Selat Magellan, makanya dinamai dengan Magellan, temennya si Sebastian. Nah, Sebastian ini hanya melanjutkan pelayaran dari temennya gitu. Oke, paham ya? Oke. Mas Zumi ngantuk, Mas Zumi? Tidak bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini pasti pada kenal semua ini. Ya, benar? Aku tak tahu. Dia dari mana? Dia dari Ya, kalau baginya ini namanya Herman Willem Daendels, yaitu gubernur Hindia Belanda. Nah, dari banyaknya tokoh-tokoh penjelajah samudra tadi, muncullah konsep imperialisme dan kolonialisme. Singkatnya, imperialisme itu keinginannya untuk menguasai negara lain, untuk mengambil keuntungannya seperti ekonomi, politik, dan juga militer. Tujuannya itu 3G, ya bisa. Ada goal itu apa? Kayaan. Glory, Kejayaan. gospel, Penyebaran agama dan ideologi. pintar anak-anak ibu. Nah, kalau kolonialisme itu praktik menjajahnya dari negara penjajah itu berusaha untuk menguasai negara jajahannya, kayak Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, mereka itu nanti di negara jajahannya itu mengeksploitasi sumber daya alamnya, baik rempah-rempahnya, kemudian tanahnya juga dipergunakan seenaknya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bentuk imperialisme dan kolonialisme itu apa aja sih, Bu? Yang pertama ada tanah paksa. Nah, ini nanti di akhir bakal ada kuis, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ini, oke? Dan juga untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini. Tanah paksa ini dilakukan oleh Van den Bosch. Pada saat itu, warga lokal yang punya tanah itu diharuskan untuk menanam komoditas, yang mana komoditas itu sangat laku, sangat tinggi harganya di pasaran saat itu. Kalau komoditasnya udah gak laku, ya ganti komoditas
komoditas lain. Nah, berikutnya ada kerja Rodi. Tahu nggak kerja Rodi itu dari mana ke mana? Pintar, ibu, siapa sih gurunya? Nah, kerja Rodi ini dilakukan oleh Dendams. Nah, ini jalannya itu sekarang jadi Jalan Pantura. Oke, pada tahu Jalan Pantura? Tahu. Ini besok kalian kalau udah kuliah terus kalian punya teman-temannya dari Jepara, dari Pati itu lewatnya Jalan Pantura. Kalau Semarang, Loh, kalau Semarang ya di tengah. Iya, di tengah. Kalau Pantura kan jauhnya ke sana, ke utara, ke timur gitu kan. Nah, itu Pantura lewat situ. Oke, kita lanjut ya. Bentuk imperialisme selanjutnya itu adalah pajak tinggi. Kenapa pajaknya tinggi? Karena waktu itu Belanda itu datang, tapi mereka mengeksploitasi sumber daya kita. Makanya pajaknya tinggi, gak cuma sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Pajaknya tinggi, padahal mereka harus nanam di lahan mereka sendiri, mereka jualan juga harus bayar pajak. Dampaknya apa? Mereka kehilangan hak atas tanah, kemudian dipaksa untuk bekerja, gak ada pilihan untuk menentukan nasib mereka sendiri gitu. Nah, akhirnya muncullah kesadaran dan juga semangat perlawanan. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak nih? Semangat perlawanan ini dimaksudkannya apa? Perang kah? Ya, perang. Mas Ari tahunya perang? Tahunya perang ya? Padahal perlawanan itu nggak cuma perang. Perlawanan itu ada pergerakan nasional. Ada yang tahu Budi Utomo? Tahu. Ada yang tahu PKI? Tahu. Itu merupakan wujud dari pergerakan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Nah, oke, sekarang Ibu udah ngomong terus. Sekarang kalian harus membentuk kelompok. Kelompoknya udah Ibu pilihin biar heterogen, nggak cuma cowok-cowok, cewek-cewek, gitu ya. Nah, ini bentuk kelompok. Yuk. Nah, kelompok satu ada Mas Wahyu, Mas Afif, Mbak Gina, Mas Zulmi. Kelompok satu maju di sini ya. Oke, Kelompok Bu. dua di sini, kelompok tiga di sini, oke? Oke. Kelompok dua mana Mbak Rana? Mbak Sasa? Oke, Mas Rifki, Mas Samuel. Oke, nanti dipekat ya. Kelompok tiga ada Mbak Rani, Mas Ramadan, Mas Aksen, Mas Ari. Di sana, yuk. Mulai berganti. Kelompok satu. Ayo. kita belajarnya ada kelompokan bos. Oh enggak, ini kalian belajar dari ibu juga. Nanti kalau kalian bingung nih bahas apa, tanya ke ibu, oke? Nah, di sini ada LKPD yang ibu bagikan ke kalian. Ada 2 LKPD. Jadi ibu jelaskan dulu konsepnya. Habis kalian berkelompok ini, kalian akan mendiskusikan materi yang ada di sini secara berkelompok. Habis itu, secara individu nanti mengerjakan kuis. Kuisnya per anak punya skor. Paham? Jadi skornya bukan per kelompok. Masing-masing anak skornya itu nanti dikumpulin jadi satu dalam satu kelompok. Nah, kelompok ini yang paling banyak skornya dapat penghargaan dari ibu. Ibu balikin ya. Ini tulis dulu namanya. Sama temennya ayo. Kita jalan bareng. Yes. Ditulis dulu namanya. Siapa aja ini, masa temennya lupa. Yuk, Mas Karma. Iya, biar Wahyu. Iya. Masa ulang lagi terus ya. Terus ya. Dia bingung ngasih corona. Orang sampai sekarang sepal. Kelasnya jangan lupa dong, kita kelas 8 A.
aja Bu. Iya iya. Boleh minta? Boleh boleh boleh. Tidak. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan tanyain ke ibu. Setara. Iya aku tuh. Aku nulis. Tahun aja nggak apa-apa. Ayo, boleh kumpul dokter. Ibu isi dokumentasi ya. Buat laporan. Laporan ke kepala sekolah. Apa? Dikirim ke orang tuanya ada. Oh mau baca mau. Ya yuk diskusi. Nggak boleh diskusi. Nah Siapa aja Kak? Kita bonjol siapa lagi? Gimana? Rajin sekali. Wifi-nya nge-lag dulu. Ini ya, mungkin yang ini belum diperbaiki ya mas. Nanti ibu sampaikan ke TU ya. Wakal ke Satras. Digaji ya? Jadi nanti kita batasin ya waktunya. Berapa menit? 15 menit cukup ya? Ya cukup. Kan ini ada berempat nih. Nanti diskusinya ada harusnya. Yuk 15 menit ya. Ya. Kebiasaan yang Kalau ada yang minum boleh. Yang berangkat orang. Aceh. Guru katanya. Ya gimana? Pakai latte nambah. Pakai dong. Iya dong. Emangnya apa? Kalian mau nulis pakai apa? ya Bisa nggak latte. Udah ya Mas Ari diskusi. Mas Ari sakit? kamu out lu Oh bagus. Ini minta minum Mas Rama mau? Mau. Nggak mau. Nggak bisa. Terus ada center Indonesia. Tokohnya cari tokoh yang Bu soalnya saya sulit oh sulit. ya Oh iya ya. Ini bentuk kalian untuk mencari jawaban dulu. Jadi nanti baru terus cek ke ibu. Biar kalian itu ada pemahaman dulu. nanti salah nggak apa ya Enggak apa-apa. Ini cuma untuk mengetes aja. Kalian tahu. oh iya ya Mas Ari, udah yuk diskusi dulu. Ya. Ya. Anak Aceh, cutnya dia. Jadi aku masuk dan suruh pada kamar Indonesia. Indonesia. Kesulitan kata hukum Bu, gimana Bu?
Ini kongres pemuda satu atau dua? Kalian masukin berapa Pak? Kongres Pemuda satu tahun berapa? Ya, Kongres Pemuda tahun berapa? Yang kedua. Enggak satu aja. Nggak apa-apa biar dia nanti kalian tahu nih bedanya apa ya. Di bawahnya bisa ini. Kurang susah. Loh, kata Mas Samuel kurang susah. Kata Mas Ramadan susah. Kasih PR aja punya jawaban, kasih PR aja. Oh gitu, kasih PR aja. Khusus Mas Samuel. Ada kesulitan Mas Rama? Yang terakhir pernah ngelakuin. Oh, pernah. Oh, Itu yang Intinya mereka itu melakukan perlawanan Mas. Jadi mereka kan nggak terima Warga Aceh, Diponegoro itu kan nggak terima karena ada kolonialisme dari Belanda. 1200. Terus mereka eksploitasi ke kita. Nah, mereka melakukanlah perlawanan. Intinya Siapa saja? kalau Diponegoro, Mas Rama tahu ini penyebabnya apa? Dari posisi penyebabnya apa Mas? saya tahu. Tidak puasa dari Belanda. Iya benar, ketidakpuasan rakyat terhadap Belanda. Karena waktu itu pihak Belanda itu lewat di patoknya. Iya benar, kuburan barang ini lewat di patoknya leluhurnya di Ponegoro. Iya, itu pintar itu. Bisa coba. Loh bisa Mas, kenapa? Karena Pangeran Diponegoro itu merasa nggak dihormati leluhurnya. Udah ada patoknya tapi dilewati aja sama Belanda. Makanya mereka kok gitu? Kan itu sudah ada patoknya, udah jelas. Gimana Mas Ari? Bedanya kok nggak sama? Nggak sama ya, mereka mungkin nggak kenal ya Mas Ari sama sawah. Kan lewat. Mungkin kebal sama sawahnya itu. Oh, ada yang beda ya. Iya, itu ya beda. Kalau di sana noni ya. Kalau di sini ya, kalian tahu ya. Pintar. Yuk, ini gak ada 15 menit udah selesai anak-anaknya ibu. itu udah selesai Bu. Udah dapat kok. Cepet banget. Oh, kalau gitu ya, kalau ada susah ngomong itu ya. Ya. Di buku paket ada semua. Oke, saya bukuin lagi di buku paket kamu. Iya. Di buku paket ada, kalian dari sini, oke? Tak berani. Kita udah sampai level 5 loh. Oh iya, udah sampai nomor 5. Keren. Selainnya belum ganti, makanya kalian bingung tiba-tiba perang pantri. Maaf ya, ini slide ini, nah itu sesuai dengan yang kalian cari. Ada kapan terjadi, siapa tokohnya, kenapa terjadi. Ya lanjutin. Pengen nulis Mas Aksan dong ini. Ini kita bikin yang ini. Oh, bentuknya kayak bukan buku paket ya? Iya. Paket malas baca bukan baca. Kok malas baca buku paket? Itu kan udah ada daftar isinya. Kalian buka itu ada semua di situ. Oh ini tulisannya buku paketnya ini ya, limited edition. Nah ini penjelajahan samudra. Nah ini nanti dibaca dulu.
Iya betul. Nah, kalian ini sering buka buku paket enggak? Belajar enggak? Baca enggak? Buat batal tidur. Yuk, ada lagi yang kesulitan? Kita pulangnya sore. Jadi gitu, kita malas belajar. Gak apa-apa kan bisa pulang. Ini jam terakhir kan udah jam ibu. Iya, udah jam segini. Tidak. Udah selesai? Belum. Ya, udah sulit. Udah semua ya, naik banget. Kalau lagi mau dari sini. Bentar ya Bu, kita masih mikir di kulkas. Iya. Sama saya. Ibu kelompok kami sudah ibu. Oke, sudah. Kelompok 3 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 1? Udah mulai. Iya. Lama. Yang penting fisik. Gak boleh gitu ya. Tunggu temennya. Oh, iya, berarti ekonomi ya. Ibunya suka ke sini. Udah ibu ke sana, ke sini. Biar semua itu tahu. Biar ibu bisa bimbing kalian semua. Udah tugas ibu. Udah? Habis ini mau kan? Udah jam terakhir kan? Jam terakhir ini juga? Bagus. Ya udah, sambil istirahat ya. Nah, udah semua ini udah semua? Oke, habis ini nanti ibu minta masing-masing kelompok mewakili teman-temannya, beberapa anak aja, ibu minta dua untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelompok 1 itu nomor 1, nomor 2, kelompok 3, nomor 3 sama 4. Kita kelompok Kelompok 2, nomor 3, nomor 4. Kelompok 3 presentasi nomor 5 sama 6. Oke. Yuk dari kelompok 1 yuk. Boleh berdiri. Harus berdiri. Gak usah Bentar mas. Ini yang lain duduk dulu, habis dulu ya. Duduk aja dulu ya. Nah, boleh deh maju aja mas yuk. Yuk maju aja. Maju aja yuk. Kayaknya teman-teman ini udah gak fokus nih, makanya kami harus maju biar mereka paham. Yuk.
Ya perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq dan teman saya Wahyu. Soal pertama, apa terjadinya perang padi, perang Aceh dan perang Diponegoro? Yang pertama, perang padi itu 1803 sampai 1838. Yang kedua ada perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Yang ketiga ada perang Aceh dari tahun 1873 sampai 1904. Nomor 2, siapa saja tokoh utama ada pada perang Padri, perang Aceh dan perang Diponegoro? Untuk tokoh yang ada di perang Padri, yang pertama adalah Imam Bonjol, kemudian Tuanku Pasaman, Tuanku Rego, dan kemudian untuk yang di perang Diponegoro ada Setat Ali Basyah, Rabi Biddo, kemudian ada Kiai Mojo, kemudian ada Kiai Ageng Serang. Kemudian untuk yang di perang Aceh ada Jun Yadin, Tuku Umar, Panglima Kolem, Jun Mutiara, dan Sultan Muhammad Daun Syah. Oke, sudah? Oke, siap. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak. Oke, yuk nomor 2. Mas Rizky, bersama. Pelan-pelan, Mas. Jadi kami dari kelompok 2 akan membacakan jawaban nomor 3 dan 4. Perkenalkan, nama saya Becky Bajirin dan teman saya Samuel. Jadi jawaban dari nomor 3, mengapa perang Padi, perang Aceh dan perang Diponegoro itu bisa terjadi? Yang pertama, perang Padi itu terjadi karena adanya perang internal campur tangan oleh Belanda. Kemudian yang kedua, perang Aceh itu terjadi karena ada ambisi Belanda untuk menguasai Aceh. Dan yang terakhir, Diponegoro itu terjadi karena ketidakadilan Belanda dan penghinaan terhadap budaya serta hak-hak orang lokal. Sebenarnya nomor 4, kapan berdirinya berdiri kelompok PKI dan kapan telah selesainya Kongres Muda? Itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, PKI pada tanggal 23 Mei 1920, Kongres Muda pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Dan Kongres Muda 2 tanggal 22 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, yuk kelompok 3. Siapa nih yang mau presentasi? Mas Muhammad dan Mas Ari. Mas Ari masuk ini, Mas Ari. Tidak apa ya? Bisa lagi. Oh, bisa lagi ya. Saya dari kelompok 3. Nama saya Karim Ramadan dan saya Ari. Dia akan membacakan jawaban yang nomor 5. Itu siapa saja tokoh utama dari Budi Utomo, PKI dan Kongres Muda? Kalau di Budi Utomo itu ada Dr. Utomo, PKI ada Semahun, terus Kongres Pemuda itu ada Sukarma. Sekarang membacakan jawaban dari nomor 6, mengapa Budi Utomo, PKI dan Kongres Pemuda dilaksanakan? Budi Utomo untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran nasional, PKI memperjuangkan hak kaum buruh dan melawan penjajahan. Kongres Pemuda menyatakan pemuda Indonesia dan menunjukkan semangat perjuangan. Oke, sudah? Beri tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak ini sudah belajar tentang perlawanan, bentuk perlawanan ada perang Padri, ada perang Diponegoro, perang Aceh. Nah, selain perang itu juga melalui pergerakan nasional, melalui organisasi, diplomasi dari Budi Utomo, terus PKI apa tadi? Partai Ekonomi Indonesia. Kalau Budi Utomo didirikan oleh Diponegoro tadi karena apa terjadinya? Karena campur politik. Oke, kelompok 3 karena apa? Ketidakpuasan terhadap pajak tinggi. Oke. Ikut campur urusan kerajaan. Iya, benar Mas Hasan. Nah, kalau Kongres Pemuda nih ada berapa kongres tadi? Oke. Yang pertama
Saya punya makan. Oh iya, yang pertama itu pertemuan organisasi daerah. Benar, Mbak Rana. Organisasi daerah itu pemudanya itu jadi satu, kumpul di acara Kongres Pemuda 1. Nah, yang Kongres Pemuda 2 ini, yang kedua, lanjutannya dari 1, itu membahas suatu naskah. Naskah apa itu? Sumpah Pemuda. Nah, ini kumpulin dulu KKPD-nya. Oh, dikumpulin. Iya, di sini kita ngerjain kuis. Gimana? Ini bentar lagi belum kok, terus bentar ya? Iya, bentar banget ini. Nah, nanti ibu bagikan LKPD. Yuk, perhatiannya dulu yuk. Nanti LKPD individu ini kalian kerjakan secara mandiri. Nanti ibu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti kalian jawabnya di LKPD sesuai nomor 1, 2, sampai 10. Gak boleh dong, HP-nya taruh laci. Yuk, taruh laci semua. Ini soalnya gampang loh. Gak boleh buka buku paket, buku modul, HP, karena materinya udah ada di sini semua. Udah ada yang kalian diskusikan semua tadi. Kenapa? Buku catatan boleh. Gak boleh, Mbak Gina. Boleh Ini lagi untuk gak boleh. Satu kelompok gak boleh ya. Tapi beda kelompok. Itu gak boleh. Kalau yang lain sudah kemana? Gak apa-apa, ini cuma buat mengatas pemahaman aja. Berapa ini Bu? Aduh lupa. Oh iya. Cuman aduh, masa kelasnya lupa. Ya tulis 8A. Ingat ya, ini individu. Oke? Jadi, pertanyaan dari ibu nanti dijawab di lembar jawab. Ini jawabnya spontan, Bu. Spontan ya. Jadi ibu jelasin ulang. Nanti pertanyaannya ibu ada di Smart TV sama ibu omongin. Kalau kalian udah tahu jawabannya langsung ditulis. Karena batasnya cuma 5 detik, oke? 5 detik. Ya berapa lah? Kalian mau berapa deh? 5 detik. Berapa detik? 10 detik? 15 detik. Ya, 15 detik ya, anak-anak ya. 15 detik ya Bu. 15 ya? Oke, 15. Oke. Oke, 15. Nah, seperti yang udah ibu jelasin tadi, kuisnya individu, tapi skor kalian itu untuk kelompok, benar. Jadi misal kelompok 2, Mbak Rana, Mbak Nisa benar semua, Mas Samuel benar semua, tapi Mas Rifki itu salah 2. Nah, kalau yang kelompok 1 semua benar. Kalau kelompok sini 3 benar, Mas Rama salah 5. Nah, yang benar yang mana? Oke. Ya. Yuk kita mulai daripada siap. Siap ya? Deg-degan, Ibu. Oh, deg-degan banget ya. Seru ini yuk. Keringat dingin. Ini semua materinya udah dipelajari. Harusnya bisa ya. Oke, Ibu. Oke, peregangan dulu. Oke. Mas Ali ini nggak semangat ini udah jam akhir ya? Capek Bu. Sudah ada ayahnya di depan Bu. Oh, dia nungguin ya? Iya, bentar lagi diselesai kok. Ya, berdua lagi ngantri di saya. Oh, ya udah, yuk. Ready ya? Ya. Pertanyaan pertama. Samudra apa yang mengapit Indonesia? 1, 2. Ibu berotonik. Yuk, ibu timerin. Stop. Next. Sudah. Oke. Mas Ruby semangat sekali ini. Yus, matu. Oke, pertanyaan kedua. Siapa penjelajah samudra dari Portugis yang datang pada tahun 1486? Yo, siapa? Tadi ibu udah jelasin yang ada 3 orang gede tadi. Kenapa dia? Ayo. Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo main bola. Yo, siapa yo? Karena bahasa Sastra. Belum tahu. Oh tahu.
Kamu ini mau dihajar lu. Mas Habib itu apa itu di bawah? Gak ada bu, gak ada apa-apa bu. Itu kayak ibu pakai itu. Gak ada bu ini, kasih bu. Oh, presiden. Bener ya? Oke. Oke, udah semua ya? Lanjut. Ayo, Pak Dewa. Ayo kelompok bola. Seorang bapak terhidung. Nah, yuk, kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Ayo, ready semua? Pertanyaan ketiga. Siapa penjelajah samudera dari Spanyol? Spanyolnya ada cuma satu. Saya siapa? Saya mirip Samuel. Mas Afif. Itu aku Mas Afif. Ayo, Mas Afif. Mas Afif. Punya sampai ujung. Bajunya yang mana ya? Tapi lupa. Siapa tadi ya? Inisial. Semuanya S. Mirip Samuel bu. Lah itu udah tahu depannya S. Ayo lanjutin siapa? Samuel. Ada Samuel. Sapri bu. Sapri. Suka. Lanjut. Oke, sudah. Kelompok 1. Udah bu. Oke, kelompok 3 Mas Ari sudah? Udah semua? Ya. Mas Ramo udah? Belum. Yuk. Mulai itu. Klunya udah S tadi yang disebutin Mbak Rama. Sesuai S apa bu? Parjo. Supri. Supri. Sano. Aku bener. Udah? Suyadi. Udah ya? Udah. Lanjut. Sistem terpaksa dilakukan pada kepemimpinan siapa? Tadi udah ada bentuk-bentuk imperialisme, kolonialisme. Jauh. Jokowi presiden kita, Mas. Ya Allah. Presiden kamu. Ibu kok pro Jokowi sih? Enggak, ya Allah, ya. Kritis sekali. Masuk ID. Ya, lanjut. Udah semua? Sudah. Nona, kamu satu, Nona. Aku. Kita belum kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. No, ayo, nggak boleh kerjasama. Nggak boleh kerjasama. Mas Rifki kok gitu? Kasih merah kali. Aduh, merah putih. Sudah? Gampang ini udah ya? Ya. Yuk, kita lanjut. Permasalahan pokok makam. Nah, ini tadi yang diskusinya benar-benar bisa jawab ini. Mungkin. Nggak disebutin kok sama ini. Orangnya banyak bu. Minus. Udah? Ada enam ya? Udah selesai udah? Kelompok 1? Ya, Bu. Oke. Kita lanjut, oke? Oke. Apa tadi? Mas Hakim, Nono. Aku. Siapa ini tadi? Tutupin jawabannya. Buku lupa. Itu siapa ya? Satu boleh, dua boleh. Tapi sebenarnya sama. Satu soal poinnya satu. Ini kenapa kata-kata ini? Sudah bu. Sudah? Udah ya? Batman jawabannya bu. Kita lanjut. Batman jawabannya. Boleh. Pergerakan nasional yang terlaksana pada 1928. Ayo apa? Tadi udah ada yang presentasi, jelasin.
Udah. Pertanyaan terakhir nih. Baru 9. Ini terakhir. Orang Aceh berlangsung pada lupa nih. Ya boleh. Boleh bisa juga. Gak boleh. Ini punya ibu ini sekarang biasanya punya ibu. Sudah? Yo, Mas Hasan. Oke, udah selesai semua. Yang kelompok 1, kelompok 1 lainnya. Kurang satu ya. Ya. Gak apa-apa, Ya, Kita semua rapat Bu. nih, Kongres Pemuda menghasilkan apa? Semuanya sama. Yang Yang pokok aja. yang pokok aja. Yang dua aja. Duh, ada sebutnya nih mana? Yang katanya yang pokok. Yang pokok aja. Menghasilkan apa ya? Segala. Udah ya? Oke, sekarang kita koreksi masing-masing. Jadi kelompok 1 dikumpulin dulu, kelompok 2 dikumpulin, 3 dikumpulin. Oke, udah? Yuk, kita koreksi. Oke, udah pada pegang punya temennya semua? Oke, kita cari dulu jawabannya apa nih? Oke, udah ready ya? Oke, jawaban pertama apa nih? Sama. Oke, ada yang salah nggak? Kalau yang cuma jawab 1, Bu. Jawab 1 salah Salah ya? ya? Iya. Ada yang 2. Jawabannya Samudra Jawa. Samudra Jawa. Samudra Jawa. Jawaban siapa itu, Mas? Salah ya, Mas? Wah, itu Jawa sentris tuh Bu. Oh iya, jawaban. Aduh, masih lama. Udah yuk dihapus. Kok dihapus? Dicoret. Salahin. Oke Bu. Oke, kita next. Bartolomeo Dias. Ada yang jawab selain itu? Langsung diamal, Bu. Lainnya. Salah ya, Bu. Salah. Lagi ada terus lagi. Oke, kita next. Udah semua? Oke. Kita next. Sebastian Delcano. Pada benar? Salah, Bu. San Francisco, Bu. Bos, Bu. Ramadan, Bu. Thomas Ramadan. Oke, yuk next. Udah semua? Sudah. Van den Bos. Nah, ini baru jawabannya Van den Bos. Ada yang jawab Dendros, Bu. Dendros. Harus pilihan, Bu. Aduh. Kalau tulisannya nggak sama, gimana? Tulisannya nggak sama, nggak apa-apa. Yang penting Van den Bos, oke? Ya, maksudnya sama. Gak apa-apa, tapi besok nggak boleh diulangi ya. Ayo. Besok tulis sesuai kenyataannya, sesuai namanya, oke? Baik, Bu. Kita next. Susah ya? Budi Utomo, ini pasti pada bener ini. PDI. PDI. Salah ya? PDI. Mas Rifki ini PDI. Tadi bilang ya. Iya, PDI waktu itu udah ada, cuman belum masif ya. Dan pertanyaannya bukan mengarah ke PDI, ke Budi Utomo. Oke, next. Perang Diponegoro. Ada yang salah? Oke. Kalau di Ponegoro aja, Bu. Diponegoro aja salah. Kan gak ada perangnya. Ya. Salah ya? Tadi bener. Tadi benar. Enggak, tadi salah. Tadi salah. Oke, kita next. Salah. Ya. Dan next. Tuanku Imam Bonjol. Betul. Benar? Oke. Kalau ada yang jawab selain ini benar, karena ada beberapa tokoh di sana waktu perang ini. Kalau Imam Bonjolnya aja Bu. Nggak apa-apa, tapi besok harus lengkap ya. Oke. Kita next. Kongres Pemuda
Pemuda. Benar-benar? Betul. Pemuda dua salah. Sumpah sama juga. Semua pemuda naskahnya hasilnya. Oke, kita next. Tahun 1873 sampai 1908. Ibu kalau awalnya doang nggak ada akhirnya. Salah ya Mbak ya, karena orang itu kan bermasa dari masa ini ke masa ini gitu, nggak 1 tahun aja. Kalau memang di depannya itu ada bermusibah gimana? Duh, salah. Oke, kita next. Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda boleh, Sumpah Pemuda boleh. Oke, dulu. Kalau menggeserkan pemuda-pemudi. Pemuda siapa itu? Mas Rifki lagi? Bukan, masa. Oh, Mas Muhammad. Aduh, mau berbaca banget ini salah ya Mas ya? Salah ya? Iya. Ibu. Oke. Selesai. Sekarang tulis benernya. Iya, Bu. Ibu terlanjur tulis salahnya nggak apa-apa. Terlanjur nulisannya nggak apa-apa? Oke. Oke. Sudah ya. Yuk, kita hitung sekarang. Ini dulu dihapus. Mapel tadi ya. Iya. Tadi apa sih olahraga? Iya. Olahraga jadi Nilai kita itu, Bu. Oh, nilai Ya, kita interval juga. interval. Tadi aku saat tadi. Tadi sama aku habis speed test. Pintas, kalau bagus. Ya, Sampai ada pingsan, Bu. Yang pegang kelompok satu siapa? Itu kan. Oke. Dari Mbak Sasa, dari berapa? Benar 8. Oke. Ya, ada 9. Oke. 9. Oke. 8. Skor kelompok 1 34. Oke, kelompok 2 yang pegang kelompok 2. Oke. Dari Mas Ramadan. Sama. Bener ya? Benar, Pak. Oke, bener lupa. Mas Arif. Nah, 9. Oke. Lanjut. Benar 5. Oke. Benar 5. Oke, lanjut. Benar 9. Oke. Kelompok 3, ikut siapa? Oke. Dari Mas Zurmi, berapa benarnya? 7. 7. Terus? Begini? 7. 7 juga, Bu. Kalau Ibrahim? 6, Bu. Oke, 6. Ini kok membingungkan ini? Itu yang sama Oke. Skor kelompok 1 34. Dan 28. Skor kelompok 3 Nah, pemenangnya adalah kelompok 1. Kelompok 1 maju ibu ada beberapa Semuanya, Ibu. Iya semua yuk. Ada semuanya. Ini ibu ada beberapa penghargaan untuk kalian ya. Jadi nggak cuman jajan yang kalian tuju, tapi materi yang harus kalian dalami, yang harus kalian pahami, oke? Jadi orientasi kalian jangan di jajan. Besok kalau ada guru yang kayak gini atau saya ke depannya kayak gini, nggak boleh berpacu ke jajan. Oke, ini. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kopinya dia kurang, Bu. Iya, kita sama. Bicara sama. Iya, sama ya. Oke, kita sesi dokumentasi dulu. Ada yang mau bantu ibu? Tolong ya Mbak Sasa. Ini ibu di mana? Aku. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ibu situ. Bu. Itu Ya, Bu, 7.000. Oh iya, gitu ibu. Satu, dua,
Terima kasih Ibu. Awas dulu tepuk tangan. Oke, ya videonya ditungguin. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, kita refleksi sebentar yuk ke belakang. Tadi kita udah belajar dari penjelajahan samudra, dari kondisi geografis Indonesia yang strategis, kemudian banyak sumber daya alam, sumber daya mineral, rempah-rempah. Itu mengundang bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Cari apa? Cari rempah-rempah, sehingga adalah penjelajahan samudra oleh Bartolomeu Dias, kemudian Alfonso, Sebastian, sama yang Belanda tadi siapa? Nah, dari situ kita belajar juga dengan adanya, nih kita balik ke slide. Ada perlawanan dari bangsa Indonesia karena ada kolonialisme dan imperialisme. Singkatnya, imperialisme itu niatnya untuk menguasai Indonesia. Kalau kolonialisme itu tindakannya untuk mengeksploitasi sumber daya. Oke, bisa paham? Nah, mereka kan jadi gak punya hak tuh untuk menentukan hidupnya sendiri, sehingga terjadilah perlawanan berupa perang, ada perang Padri, perang Aceh, perang Diponegoro. Kemudian ada pergerakan nasional. Kalau Budi Utomo didirikan oleh siapa? Soekarno. Kalau PKI jadi kepanjangannya apa? Kalau Kongres Pemuda menghasilkan apa tadi? Ibu harap kalian udah paham semua tentang materi ini. Nanti kalau ada materi yang kalian, aku penasaran sama materi ini, mau kalian dalami, gak apa-apa, kalian dalami di rumah dari berbagai sumber yang kalian cari, yang kalian temukan. Ibu nggak membatasi, oke? Oke, kita selesai di sini. Udah ada yang mau pulang nih kayaknya. Udah ya? Iya, Udah. udah 5 menit yang lalu. Udah 5 menit. Oke, minta maaf. Sekarang kita pulang, kita siap-siap. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kerjasamanya di kelas ini, atas semangat yang kalian berikan di kelas ini untuk mengikuti pelajaran IPS kita. Ibu meminta maaf kalau ibu ada salah kata kepada kalian. Oke, sama-sama. Nah, ibu juga terima kasih untuk kebersamaannya di sini bersama ibu. Ibu harap di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih fun, lebih seru untuk pelajaran IPS. Oke, ibu mengucapkan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya,